Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Paskah. Biarlah Paskah ini kembali membuat kita mengenang bahwa ini adalah kemenangan bagi setiap kita dan selayaknya kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Yes, kami mau bersorak-sorai atas kebangkitan-Mu, kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya. Bersorak-sorai ada di tangan Tuhan, dan kami percaya merasakan betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami, karena Kau telah berikan hidup untuk tebus kami dengan darah. Terima kasih Tuhan, kebangkitan-Mu adalah kemenangan kehidupan bagi setiap kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku, rimes bamu. Hanya Kau yang menjadi tanpa jawaban, hanya Kau tempatku berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah pesanan kasih-Mu, tersedia bagiku selamanya. Ku cinta. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita buka kedua tangan kita, katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah pesanan kasih-Mu, bersedia bagiku selamanya. Ku cinta selamanya, selamanya. Ku cinta selamanya, Kau cinta selamanya. Ku cinta. Kami mau terus mengasihi-Mu, karena kami tahu kasih-Mu besar bagi setiap kami. Kau rela mati bagi kami, bahkan ketika kami masih berdosa dan tidak memahami arti pengorbanan.
Tapi hari ini kamu terus memahami dan semakin memahami arti pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Kau beri kami hidup yang baru, Kau beri kami kemuliaan yang baru. Bahkan Kau berikan kami sejahtera, sukacita yang melampaui akal pikiran karena kemenangan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus, biarlah Kau bekerja di tengah-tengah kami, di setiap rumah di mana jemaat-Mu beribadah saat ini. Firman yang akan ditabur menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Renungan Jumat Agung yang lalu kita sudah memahami bahwa Yesus Kristus tidak punya pilihan. Tujuan hidup Kristus adalah mati untuk menebus dosa manusia. Dan jalan hidup Kristus adalah melepaskan reputasi, merendahkan diri, dan taat sampai mati. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Kristus dalam Markus 16. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan sikap mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Kekasih Tuhan, sesungguhnya seperti halnya Yesus yang hidupnya tidak ada pilihan, sesungguhnya kita pun sama seperti itu. Tidak ada pilihan hidup bagi kita selain melaksanakan perintah Tuhan. Sekali lagi, tidak ada pilihan bagi kita selain melaksanakan perintah Tuhan. Berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka ada paling tidak ada dua perintah Yesus yang disampaikan. Yang pertama terdapat dalam Markus 16 ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, tempat mereka membaringkan dia." Perintah yang pertama bagi kita adalah jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab sesungguhnya hidup manusia itu dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan. Yesus ketika dia bersama-sama dengan muridnya, dia mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan kerajaan Allah. Murid-muridnya pun sangat tergantung dengan Yesus. Dari ketika Yesus tidak lagi bersama-sama mereka, ketakutan, kecemasan menguasai hati murid-muridnya. Apalagi mereka kehilangan seorang panutan, seorang teladan, seorang guru, dan seorang Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya Yohanes 20 ayat 19 berkata begini,
ketika hari sudah malam, minggu pertama, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagiku." Yang membuat murid-murid takut adalah keadaan. Ketika Yesus tidak bersama mereka, mereka takut. Tidak hanya ketakutan karena tidak ada Yesus sebagai Tuhan dan guru mereka, tapi mereka juga takut terhadap intimidasi orang Yahudi yang membenci mereka. Keadaan bisa saja membuat kita ketakutan. Keadaan bisa saja membuat kita cemas dan khawatir akan hidup. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan takut. Hari-hari ini kita dikhawatirkan dengan penyakit yang membahayakan kita. Orang ketakutan, orang cemas. Yang penting bagi kita adalah dalam situasi ini, jangan takut seperti halnya firman Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menjaga hidup kita tetap bersih dan sehat, maka penyakit pun tidak akan datang kepada kita. Ketakutan bisa membuat kita lemah iman. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut pada keadaan. Perintah Tuhan bagi kita yang kedua tentang jangan takut terlihat dalam Lukas 24 ayat 19-21. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Murid-murid ketakutan dengan masa depan mereka. Mereka kehilangan arah. Ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Dan mereka takut tentang hari-hari depan mereka. Mereka berharap bahwa Yesus yang akan membawa bangsa itu keluar dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus sudah tidak bersama mereka, mereka melihat bahwa masa depan mereka suram. Hari ini ada berita baik bagi kita. Perintah Tuhan bagi kita adalah jangan takut pada masa depan. Sebab masa depan itu sungguh ada bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan tidak memberikan masa depan yang suram bagi kita yang percaya kepada Dia. Sebab Tuhan sudah merancangkan hal yang terbaik dan terindah bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Perintah Tuhan tentang jangan takut berikutnya adalah jangan takut pada kematian. Yohanes 11 ayat 25 berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita bahwa alam maut tidak berkuasa atas dia. Dan kematian Yesus bukanlah akhir dari segalanya, sebab dia juga sudah menceritakan dan mengajarkan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Kematian Yesus sepertinya kemenangan dari iblis, tetapi sesungguhnya itu adalah awal dari kemenangan Kristus. Kristus bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk pada kematian. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita mati secara daging, percayalah kita sudah memiliki kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kekal bersama dengan Dia. Jadi bukan alasan bagi kita lagi untuk kita takut pada kematian. Perintah Tuhan bagi kita adalah jangan takut dengan keadaan yang terjadi pada kita hari ini, dan jangan takut pula akan masa depan. Jangan takut dengan kematian, sebab kematian bagi orang percaya adalah jembatan
menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Perintah kedua dari peristiwa kebangkitan Kristus adalah pergilah. Markus 16 ayat 7 sampai 8. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat tentang berita yang kudus dan yang tidak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal. Perintah Tuhan berikutnya kepada kita adalah pergi. Pergi kemana? Pergi untuk memberitakan keselamatan. Yesus mati untuk menebus semua orang yang berdosa. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Berita ini yang harus kita siarkan kepada semua orang. Kita pergi memberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Perintah pergi yang kedua adalah pergi untuk menjadikan banyak orang murid Yesus. Kekristenan bukan cuma sekedar agama. Kekristenan bukan sekedar anggota dari sebuah gereja. Kekristenan sesungguhnya adalah menjadikan orang percaya itu murid Yesus. Murid Yesus adalah orang yang berdiri di belakang, satu langkah di belakang Kristus. Murid Kristus adalah orang yang memperhatikan hidup Yesus, melihat, melaksanakan perintah Kristus. Murid Kristus adalah hidup sama seperti gurunya, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita tidak punya pilihan. Pilihan bagi kita hanya mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada dua berkaitan dengan kebangkitan Kristus, yaitu jangan takut dengan keadaan, jangan takut dengan masa depan, jangan takut dengan kematian. Perintah Tuhan yang kedua adalah pergi memberitakan keselamatan, dan pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa bahwa Tuhan sudah membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya, yang mengatasi dan berkuasa atas alam semesta, bahkan alam maut. Kristus bangkit membuktikan bahwa Dia hidup. Kristus bangkit juga memberikan perintah kepada kami untuk kami tidak takut dengan keadaan, tidak takut dengan masa depan, tidak takut dengan kematian. Kristus bangkit juga memberikan perintah kepada kami untuk kami pergi memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Hari ini biarlah semua umat Tuhan, kekasih Tuhan, menikmati berkat dari Tuhan, berkat sukacita atas kebangkitan Kristus, berkat damai sejahtera, berkat keberanian menghadapi situasi sulit, dan memiliki jiwa berani menjadi saksi Tuhan dan menjadikan banyak bangsa murid Kristus. Biarlah damai sejahtera ilahi menguasai hati semua kita. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus sejak saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata, Amin.